Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita dipertemukan pada materi pembahasan kali ini, yaitu tentang sholat berjamaah. Pada materi bab tentang sholat berjamaah ini, yang akan kita bahas pertama adalah tentang adzan, kemudian iqomah, tata cara sholat berjamaah, dan yang terakhir adalah nilai-nilai positif yang terkandung dalam sholat berjamaah. Baik, kita akan membahas tentang pengertian adzan. Adzan adalah panggilan atau pemberitahuan kepada kaum muslimin terkait tentang masuknya waktu sholat. Kemudian adzan juga pemberitahuan atau panggilan kepada kaum muslimin untuk melakukan sholat berjamaah. Adzan di sini adalah hukumnya sunnah. Sedangkan adzan juga dikumandangkan ketika ada angin kencang, ketika bayi lahir, atau ketika jenazah hendak dimakamkan. Sahabat Nabi yang terkenal dan dikenal oleh dunia Islam hingga sampai saat ini sebagai orang yang bertugas untuk mengumandangkan adzan dan iqomah adalah sahabat Bilal bin Rabah. Adab-adab dan tata krama muadzin atau yang biasa kita sebut tukang adzan. Yang pertama adalah harus suci dari hadas dan najis. Kemudian muadzin harus menghadap kiblat ketika adzan. Kemudian muadzin harus menengok ke kanan pada waktu membaca hayya 'alas shalah dan menengok ke kiri pada waktu membaca hayya 'alal falah. Sedangkan adab yang terakhir atau tata krama yang terakhir adalah memasukkan jari ke telinga. Fadilah atau keutamaan seorang muadzin. Seorang muadzin nanti ketika hari kiamat, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa muadzin adalah orang yang akan berpenampilan paling bagus. Kemudian muadzin digambarkan di dalam sebuah hadis ini bahwa muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Maksud panjang leher di sini adalah orang yang terlihat berpenampilan indah. Kemudian fadilah atau keutamaan seorang muadzin lagi adalah muadzin tersebut diampuni dosanya sepanjang suara dan ucapannya terdengar, maka akan memperoleh pahala sebanyak yang ikut sholat berjamaahnya. Semakin banyak yang mendengar adzannya, semakin banyak orang yang sholat berjamaah karena sebab adzannya, maka fadilah dan keutamaan dari seorang muadzin, yaitu dosanya diampuni oleh Allah, akan semakin banyak. Kemudian yang terakhir dalam proses adzan yaitu iqomah, di mana pengertian iqomah adalah dikumandangkan sebagai tanda sholat akan segera dilaksanakan. Sebagaimana adzan, iqomah juga dibaca ketika ada angin kencang atau bayi lahir dan ketika jenazah akan dimakamkan. Ketika bayi lahir hendaklah dikumandangkan adzan pada telinga kanannya, dan ketika iqomah dikumandangkan pada telinga kirinya. Syarat adzan dan iqomah. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama adalah tertib, berturut-turut dalam pengucapan lafalnya. Kemudian adzan dan iqomah dikumandangkan ketika sudah memasuki waktu sholat. Seorang muadzin harus beragama Islam, laki-laki, amanah, berakal, baligh, adil, dan tidak fasik, serta tertib berturut-turut dalam melafalkan adzan dan iqomah dengan menggunakan bahasa Arab. Pembahasan kali ini yaitu tentang sholat berjamaah, di mana pengertian secara bahasa kata jamaah diambil dari arti berkumpul. Secara istilah, sholat jamaah dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan cara yang telah ditentukan oleh syara. Dalil atau dasar sholat berjamaah telah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 43. Sholat berjamaah boleh dilaksanakan di rumah, masjid, musola, atau kantor. Namun jika dilaksanakan di masjid atau musola tentu lebih utama dan lebih afdol daripada tempat lainnya, sebab dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim. Syarat-syarat menjadi imam
Yang pertama, imam harus berdiri sedikit lebih ke depan daripada makmumnya. Dalam artian imam harus di depan posisinya. Kedua, tidak mengikuti gerakan makmum. Dalam artian imam yang diikuti gerakannya. Kemudian imam meluruskan shaf makmum, memerintahkan makmum untuk meluruskan shafnya. Kemudian imam memperhatikan keadaan makmum. Imam harus laki-laki. Perempuan yang menjadi imam hanya boleh menjadi imam bagi sesama perempuannya. Nah, sedangkan yang ketujuh syaratnya adalah orang yang sedang bermakmum pada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Dalam artian harus satu barisan, imamnya satu, kemudian makmumnya boleh orang lain atau orang banyak. Syarat berikutnya yaitu syarat menjadi makmum. Nah, jadi makmum syaratnya adalah makmum hendaklah berniat untuk mengikuti imam. Jadi dalam hal ini, dalam proses berjamaah ini yang wajib niat adalah makmum, tidak wajib bagi seorang imam. Dua, makmum harus mengikuti imam dalam segala gerak-gerik, tidak boleh mendahului imam. Tiga, makmum harus mengetahui gerak-gerik imam baik secara langsung maupun perantara dari takbir maupun gerakan makmum yang lain. Makmum harus berada dalam satu bangunan atau satu tempat dengan imam. 5. Makmum hendaklah berdiri di belakang imam. Tata cara dalam salat berjamaah. Yang pertama adalah cara mengingatkan bagi imam yang lupa, baik lupa gerakan ataupun jumlah rakaat salat. Di sini Nabi SAW melalui riwayat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, beliau bersabda, barang siapa yang merasa ada gangguan dalam salatnya, maka hendaklah ia bertasbih. Nah, ini bertasbih di sini maksudnya adalah bagi makmum laki-laki. Nah, karena sementara jika makmumnya perempuan, maka cara mengingatkan imam yang lupa adalah dengan menepuk tangan. Kemudian cara berikutnya adalah cara mengganti imam. Jadi semisal ketika imam dalam sholat kemudian batal, maka makmum di belakang imam hendaklah menggantikannya. Caranya yang pertama adalah maju 2 langkah ke samping sebagai isyarat bahwa sholatnya imam batal dan memberi kesempatan bagi makmum untuk menggantikannya maju ke depan. Yang ketiga adalah makmum yang menggantikan harus sebanding kemampuannya dengan imam. Dalam artian yang akan menjadi imam harus tahu mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang sunnah, dan seterusnya. Itulah tata cara dalam sholat berjamaah. Pembahasan yang terakhir adalah nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah. Tentu hal-hal yang disyariatkan oleh agama bahkan menjadi sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW pasti ada dampak nilai positif dalam pelaksanaannya. Nah, begitu juga segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya pasti berdampak buruk bagi mereka yang melanggarnya. Namun yang akan kita bahas itu yang pertama adalah bagi kesehatan jasmani dan rohani. Kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi sehat, ukhuwah Islamiyah terjaga. Kemudian nilai bagi lingkungan masjid itu akan hidup, akan terlihat, berdampak dan terlihat bahwa umat Islamnya kompak, berjamaahnya banyak, makmumnya banyak, dan seterusnya. Itulah sedikit nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, nanti bisa kita tanyakan dan kita diskusikan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.